Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Timur Tengah dengan membawa materi sejarah berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan yang pertama Anida Suciwardani, yang kedua Rizka Putri Pratama, yang ketiga saya sendiri Risa Lailatunisa, lalu Novia Setiawati, Susilo Heri Pratama, dan dari Kurnia Lukianto. Langsung saja ke pembahasan. Kita mengambil 3 pembahasan, yaitu tentang sejarah berdirinya Kerajaan Arab Saudi, yang kedua Kerajaan Saudi Arabia dari tahun 1744 sampai 1818 Masehi, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Saudi Arabia kedua pada tahun 1823 sampai 1891 Masehi. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit tentang Saudi Arabia. Saudi Arabia terletak bersebelahan dengan 2 benua, yaitu Eropa dan Afrika. Secara geografis berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di utara, Kuwait di timur, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqabah. Negara ini adalah salah satu negara yang memiliki 2 pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Lalu Saudi Arabia ini belum menjadi sebuah kerajaan pada tahun 1932 Masehi, dan hanya sebuah kawasan yang masyarakatnya kental dengan kesukuan, yaitu masyarakat asli Arab, itu masyarakat Baduy yang selalu berpindah-pindah tempat. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang didirikan pada tahun 1744 di Diriyah. Arab Saudi berdiri karena hasil dari pernikahan Muhammad bin Saud, seorang pangeran dari penguasa lokal padang pasir, yang menikahi putri ulama konservatif Sunni, Muhammad bin Abdul Wahab. Pernikahan mereka menghasilkan negara Arab Saudi yang kita kenal sekarang. Saud menjadi emir dan Wahab menjadi imam. Dengan bersatunya kedua kerajaan membawa paham Wahabi untuk memberantas paham-paham lain yang menurutnya menyimpang dari Islam sebenarnya, termasuk Syiah. Momentum ini dikatakan oleh Emon Jiron sebagai penanda titik balik sejarah Islam modern. Jiron menyebutnya sebuah fakta yang menyatukan agama dan pemerintah, di mana visi politik Muhammad bin Saud bersatu dengan misi dakwah Muhammad bin Abdul Wahab melalui ikatan perjanjian pada tahun 1744. Visi politik Muhammad bin Saudi menggiring kerajaan kecil di Diriyah tersebut melakukan ekspansi militer satu demi satu wilayah sekitar mereka taklukan sampai tiba waktunya Ibnu Saud meninggal pada tahun 1765. Semangat perluasan wilayah dinasti Saud kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad al-Saud, yang berhasil menaklukkan sebagian wilayah semenanjung Arabia. Pada tahun 1801 menjadi tahun terakhirnya menghembuskan nafas karena ia tewas dibunuh oleh seorang Syiah akibat penyerangannya terhadap kota suci Karbala, yang melulantarkan banyak korban sekaligus merusak situs-situs terhormat Syiah. Sepak terjang dinasti Saud menguasai wilayah suci Mekah dan Madinah ternyata memancing dinasti Turki Ottoman untuk mengibarkan bendera perang. Hasilnya terjadilah perang di antara keduanya
pada kurun waktu 1811 sampai 1818 dan berakhir dengan kekalahan dinasti Saud. Namun, tidak semua keluarga Saud berhasil dibunuh. Pada tahun 1824, dinasti Saud Jilid II dibangun dari puing-puing oleh Turki bin Abdullah yang merupakan garis keturunan Muhammad bin Saud dari putra satunya yang bernama Abdullah. Lain halnya dengan dinasti Saud I yang jatuh akibat serangan dari luar. Dinasti Saud II tumbang justru karena perpecahan di dalam negeri. Terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara hingga dinasti ini harus jatuh kedua kalinya. Sejarah Arab Saudi modern dimulai ketika Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud bersama 32 orang pengikutnya secara heroik berhasil menaklukkan benteng Masmak yang merupakan jantung kekuasaan dinasti Al-Rashid. Penaklukan ini secara otomatis menjadi Abdul Aziz II penguasa Riyadh, dan dari sinilah awal mula dinasti Saud pasca keruntuhan secara turun-temurun memimpin wilayah yang hampir mencakup keseluruhan semenanjung Arabia atau Jazirah Arab kemudian hari sampai sekarang. Saat itu, banyak kerajaan-kerajaan di tanah Arab mulai merasa tidak nyaman dengan status mereka sebagai bawahan kekhalifahan Turki Ottoman yang menguasai hampir seluruh wilayah di Jazirah Arab. Arab Saudi telah beberapa kali mengalami pergantian penguasa. Para penguasanya adalah merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Penguasa tersebut adalah Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud, sang pendiri dari tahun 1932 sampai 1963. Diikuti oleh putra-putranya yaitu Raja Saud dari tahun 1953 sampai 1964. Kemudian disusul oleh Raja Faisal dari tahun 1964 sampai 1975. Kemudian disusul lagi oleh Raja Khalid dari tahun 1975 sampai 1982. Kemudian Raja Fahd dari tahun 1982 sampai 2005. Kemudian Raja Abdullah dari tahun 2005 sampai 2015. Dan penguasa saat ini yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz. Arab Saudi merupakan bagian dari negara yang mayoritas muslim, sehingga sistem pemerintahannya merupakan Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Al-Quran, yaitu kitab suci Islam, dan syariah, sistem dewan provinsi, dewan konsultasi, dan dewan menteri. Yang selanjutnya yakni Kerajaan Saudi Arabia pertama, tahun 1744 sampai 1818 Masehi. Kemunduran dinasti Turki Utsmani diawali dengan kematian Sultan Sulaiman Al-Qanuni di tahun 1566 Masehi. Selama 2 abad lebih, proses kemunduran itu terjadi pada dinasti Turki Utsmani. Satu persatu negara yang dikuasai dinasti Turki Utsmani mengalami pemberontakan untuk dapat memisahkan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Hal tersebut terjadi pada wilayah kekuasaan Eropa, namun tidak hanya di wilayah Eropa saja, tetapi juga berada daerah Timur Tengah yang berusaha memberontak untuk dapat melepas diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Di kawasan Arabia timbul kekuatan baru, yaitu bersatunya antara pemimpin agama Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan faham Wahabi dengan penguasa kabilah di wilayah Diroya Muhammad bin Saud. Gerakan pembaharuan yang dipimpin oleh Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud tersebut dengan segera memasuki dunia politik karena Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Awal pembentukan kerajaan antara Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud pada tahun 1744 Masehi dalam proses penaklukan yang dilakukan oleh dua aliansi ini, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud pada tahun 1819.
Masehi. Mereka menyerbu Karbala dan meratakan makam Husain, sehingga menimbulkan kencaman dan kemarahan oleh kalangan orang-orang penganut paham Syiah. Mereka pun mendudukan Hijaz dan merebut 2 kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Berkembang pesatnya ajaran dan faham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dukungan dari Muhammad bin Saud menjadi para penguasa Turki Utsmani khawatir akan aktivitas yang dilakukan oleh para pengikut 2 aliansi tersebut. Maka pada saat itu musuh-musuhnya berupaya meyakinkan masyarakat bahwa apa yang diajarkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu merupakan ajaran agama baru yang berada di luar kemurnian ajaran Islam pada masa Turki Utsmani. Para musuhnya itu menjuluki para pengikutnya sebagai Wahabi. Kerajaan Saudi Arabia kedua. Kekalahan yang diderita pada upaya pembentukan kerajaan Saudi Arabia pertama tidak menjadikan hilangnya para pengikut Wahabi dan keluarga Saud dalam semangatnya untuk membangun kerajaan Saudi. 5 tahun berselang, bangkitlah kembali gerakan Wahabi dan keluarga Saud dalam upaya mendirikan kerajaan Saudi Arabia untuk yang kedua kalinya. Dipelopori oleh Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud pada tahun 1823 Masehi. Ia memulai upayanya di wilayah Najd. Orang-orang Turki dan Mesir yang bertempat tinggal di sana diusir. Inilah awal mula kebangkitan kerajaan Saudi yang kedua di Najd. Turki bin Abdullah berkuasa sampai tahun 1834 Masehi. Turki bin Abdullah meninggal dibunuh oleh musuhnya di Riyadh. Kekuasaan digantikan oleh anaknya yaitu Faisal. Pada saat itu Faisal dalam merebut kembali kota Riyadh. Faisal berkuasa kurang lebih 4 tahun. Sepeninggal Faisal, fitnah dan keributan selalu terjadi dalam keluarga Saud. Mereka merebutkan kekuasaan untuk menggantikan posisi ayahnya Faisal. Faisal yang digantikan oleh putranya Abdullah menjadikan Saud, salah satu putra Faisal, merasa tidak suka dan ingin menjadi pemimpin untuk menggantikan ayahnya. Abdullah dan Saud tak jarang merebutkan kekuasaan tersebut dengan cara berperang ataupun dengan cara penipuan. Hal tersebut terjadi selama 10 tahun. Saat Abdullah berhasil menyingkirkan Saud, Saud melarikan diri dan tinggal dengan kabilah Ajman di provinsi Ahsa. Setelah Saud mendapatkan perlindungan dan bersekutu dengan kabilah Ajman, Saud menyerang kembali Riyadh dan menyingkirkan Abdullah. Dalam upaya Saud ini menjadikan meninggal dunia dan dengan otomatis Abdullah kembali berkuasa. Sepeninggal Saud, tidak menjadikan situasi menjadi tentram dan damai, karena anak laki-laki Saud melanjutkan perselisihan itu. Masyarakat Riyadh juga menjadi terbelah antara pihak Abdullah dan pihak Saud. Peperangan terus terjadi hingga datanglah adiknya Abdurrahman bin Faisal dari Baghdad sebagai pihak ketiga. Abdurrahman bersama saudara laki-lakinya yang keempat, yaitu Muhammad, mencoba bertindak sebagai penengah. Abdurrahman berusaha mengingatkan saudaranya tersebut bahwa klan Ar-Rasyid akan memanfaatkan peluang untuk menyerang jika terus-menerus merebutkan kekuasaan. Peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh klan Ar-Rasyid untuk merebut wilayah kekuasaan keluarga Saud di Najd. Upaya tersebut dilakukan oleh klan Ar-Rasyid dengan cara menyingkirkan putra-putra Saud, memenjarakan Abdullah di Ha'il, dan menempatkan gubernurnya sendiri yaitu Syekh dari Sammar yang bernama. Dalam peperangan tersebut, Muhammad terbunuh oleh Ubaid yang merupakan sepupu klan Al-Rasyid. Namun, Abdurrahman dibiarkan pergi oleh klan Al-Rasyid dan Abdullah yang ditawan di Ha'il jatuh sakit sehingga dibebaskan dan diberikan kepada Abdurrahman dan dibawa ke Riyadh. Namun, Abdullah meninggal setelah tiba di Riyadh. Sementara itu, tokoh-tokoh Saudi lainnya lari dan meminta perlindungan kepada klan Sabah di Kuwait. Dengan demikian, berakhirlah periode kerajaan Saudi Arabia kedua pada tahun 1891 Masehi. Ya teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah berdirinya kerajaan Arab Saudi. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan lewat WA Group. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.